Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang fungsi eksponensial. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua pokok bahasan, yaitu menemukan konsep eksponen dan bentuk eksponensial dan sifat-sifatnya. Untuk menemukan konsep eksponen, kita harus mengamati masalah nyata dan mencermati alternatif penyelesaian, seperti contoh yang diberikan di bawah ini. Diberikan selembar kertas berbentuk persegi panjang, lipatlah kertas tersebut di tengah-tengah, sehingga garis lipatan membagi bidang kertas menjadi dua bidang yang sama. Lipatlah lagi dengan cara yang sama kertas hasil lipatan tadi. Coba kita lihat adik-adik. Jika kertas ini dilipat satu kali seperti ini, lipatannya satu, membentuk satu garis ya. Ada satu garis yang terbentuk, yaitu ya, ini. Maka dia akan membentuk dua bidang. Ini disebut dengan bidang satu, ini disebut dengan bidang dua. Jadi jika lipatan pertama, maka dia ada dua bidang. Ada dua bidang yang terbentuk ya. Lipatan pertama satu garis, ada dua bidang, bidang satu, bidang dua. Jika dua kali dilipat, kita lipat satu kali lagi. Maka ada dua garis ya, ada dua garis, satu, dua, akan membentuk empat bidang. 1, 2, 3, 4 bidang, dan seterusnya. Seperti itu ya adik-adik. Lakukan terus-menerus pelipatan ini. Tentukan pola yang menyatakan hubungan banyaknya lipatan dengan bidang kertas yang terbentuk. Kita perhatikan tabel di bawah ini ya. Setelah kita melipat tadi, maka untuk lipatan pertama, kita lihat banyaknya bidang kertas itu sama dengan 2. 2 sama dengan 2 ya. 2 sama dengan 2. 2 ini bisa kita tuliskan sama dengan 2 berpangkat 1. Untuk banyaknya lipatan kedua, itu sama banyaknya bidang sama dengan 4. Sama dengan 4 ini bisa kita tuliskan 2 kali 2. 2 kali 2 ini bisa kita tuliskan menjadi 2 berpangkat 2. Begitu juga dengan banyaknya lipatan ketiga ya adik-adik. Lipatan ketiga itu banyaknya bidang sama dengan 8. 8 itu bisa kita tuliskan sama dengan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Maka bisa kita tuliskan seperti 2 pangkat 3. Kita perhatikan pola perpangkatannya adik-adik. Ini selaras dengan banyaknya lipatan ya. Banyaknya lipatan. Sehingga untuk lipatan ke N nanti, pola yang terbentuk itu 2 pangkat N. 2 pangkat N. 2 pangkat N ini ya adik-adik. Bentuk 2 pangkat N itulah yang disebut dengan bentuk eksponensial atau bentuk perpangkatan. Sehingga secara umum bentuk eksponensial dapat dituliskan dengan ringkas dari perkalian B sebanyak N kali. Perlu diketahui bahwa eksponen atau bilangan pangkat tidak selamanya selalu bernilai bulat positif, tetapi dapat juga bernilai 0, negatif, dan pecahan. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu pangkat bulat positif. Apa sih pangkat bulat positif itu? Mari kita lihat sama-sama definisi pangkat bulat positif. Untuk menemukan definisi pangkat bulat positif, mari kita perhatikan sama-sama contoh di bawah ini adik-adik. Ada 4 kali 4 kali 4 itu sama dengan 4 pangkat 3. Berarti 4 pangkat 3 itu bisa kita tuliskan 4 dikali 4 dikali 4 sebanyak 3 kali. Sebanyak pangkatnya ini ya adik-adik, sebanyak pangkatnya ini. Begitu juga dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 kali. Dari contoh di atas dapat diketahui bahwa perkalian dari beberapa bilangan yang sama penulisannya dapat diringkas dalam bentuk eksponensial dan perpangkatan. Karena bilangan 4 pangkatnya 3 dan bilangan 5 pangkatnya 4, maka bentuk eksponensial 4 pangkat 3 dan 5 pangkat 4 di atas disebut bilangan berpangkat positif. Secara umum, bentuk bilangan pangkat positif dapat dituliskan sebagai berikut adik-adik. B kali B kali B kali B sebanyak N faktor atau sebanyak N kali ya, maka dapat dituliskan B berpangkat N. Coba kita perhatikan sama-sama contoh di bawah ini. Ada A pangkat 4. A pangkat 4. Berarti
A dikalikan sebanyak 4 kali. A dikali A dikali A dikali A. Begitu juga dengan contoh yang kedua, 1/2 pangkat 5. Nah, berarti 1/2 pangkat 5 ini sama halnya dengan 1/2 dikali sebanyak pangkatnya ini ya, jadi sebanyak pangkatnya ini. Nah, berarti 1/2 ini dikalikan sebanyak 5 kali. Oke, selanjutnya pada pangkat bulat positif ada sifat-sifatnya ya. Sifat-sifat bilangan dengan pangkat bulat positif itu ada 5. Ada 5 ya adik-adik. Yang pertama adalah jika A pangkat N dikali A pangkat M, maka sama dengan A pangkat N ditambah M. Maka pangkatnya ini ditambahkan jika bilangan pokok A-nya ini sama ya. Jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya ditambahkan atau dijumlahkan. Jika ada suatu perkalian perpangkatan, bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Nah, sebagai contoh, tentukan bentuk sederhana dari bentuk perpangkatan berikut. 4 pangkat 5 dikali 4 pangkat 3. Bilangan pokoknya sama, yaitu 4. Maka bisa kita selesaikan atau bisa kita sederhanakan menjadi 4 pangkat 5 ditambah 3 sama dengan 4 pangkat 8. Begitu juga yang bagian D. Nah, bagian 2 ini kita lihat D pangkat 3 dikali D pangkat 2 dikali D pangkat 5. Nah, ini bilangan pokoknya sama yaitu D ya. Maka pangkatnya kita jumlahkan menjadi D pangkat 3 tambah 2 tambah 5 sama dengan D pangkat 10. Nah, ini bentuk sederhana dari perkalian bilangan pokok. Perkalian D pangkat 3 dikali D pangkat 2 dikali D pangkat 5. Sekarang sifat yang kedua ya adik-adik. Sifat yang kedua itu ada A pangkat M dibagi A pangkat N. Sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, ini bilangan pokoknya juga sama yaitu A. Maka pangkatnya kalau untuk pembagian pangkatnya dikurangkan ya. Kalau untuk penjumlahan tadi, pangkatnya dijumlah. Kalau untuk perkalian tadi, pangkatnya dijumlah. Tetapi kalau untuk pembagian ini, pangkatnya dikurang. Nah, untuk pembagian bilangan bulat positif dengan pangkat A pangkat M dan A pangkat N, ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi. Jika A pangkat M per A pangkat N, jika M lebih besar dari N, maka yang akan terjadi yaitu A pangkatnya M dikurang N. Tapi jika M-nya lebih kecil, M-nya ini lebih kecil dari N-nya, maka yang akan terjadi adalah 1 per A pangkat N dikurang M. 1 hasilnya jika M sama dengan N, pangkatnya itu sama, maka hasilnya pasti 1. Seperti contoh di bawah ini ya adik-adik, tentukan bentuk sederhana dari bentuk perpangkatan berikut. 8 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. Kita lihat untuk bagian pertama. M-nya lebih besar dari M-nya lebih besar dari ya, M-nya lebih besar dari ini ya, 8 lebih besar dari 3 sehingga M dikurang N. Jadi 3 pangkat 5. Kalau yang ini sifat yang kedua tadi ya, 1 per A pangkat N kurang M. Karena M-nya lebih kecil dari N. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita lanjut untuk perpangkatan berpangkat. Jadi ada sebuah bilangan perpangkatan, kemudian dipangkatkan lagi, maka hasilnya itu adalah A bilangan pokoknya itu dikalikan pangkat yang ada di dalam kurung dikalikan dengan pangkat yang ada di luar kurung. Itu untuk bilangan berpangkat ya, bilangan berpangkat dipangkatkan. Jadi kalau ada suatu bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya itu dikali. Pangkatnya yang ini dikali ya, pangkat yang ada di dalam kurung dikali dengan pangkat yang ada di luar kurung. Sebagai contoh, tentukan bentuk sederhana
dari bentuk perpangkatan 6 pangkat 2 dikali 2. Nah, berarti 6 berpangkat 2 dikali 2 ya adik-adik, sama dengan 6 pangkat 4. Nah, untuk itu, kita perhatikan lagi yang selanjutnya, yang bagian D. Ada bilangan pokok A pangkat M, B berpangkat N, kemudian dipangkatkan lagi pangkat P. Maka untuk menyelesaikannya bagaimana adik-adik? Untuk menyelesaikannya kita lihat bagian C. Ada bilangan dipangkatkan, kemudian dipangkatkan lagi. Maka yang di dalam kurung ini kita kalikan dengan yang di luar kurung ya. Yang di dalam kurung kita berarti dia A pangkat M dikali P, yang di dalam kurung dikali dengan yang di luar kurung, sesuai dengan yang bagian C tadi. B berpangkat N dikali P. Nah, sekarang ada contoh. Tentukan bentuk sederhana dari bentuk perpangkatan 4 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 dipangkatkan 4. Maka 4 pangkat 2, pangkat 2-nya ini dikali dengan pangkat yang ada di luar sini ya adik-adik. Berarti 4 pangkat 2 kali 4 dikali 3. 3 yang ini dipangkatkan 3 kali 4. Sama dengan 4 pangkat 8 dikali 3 pangkat 12. Ini bentuk sederhananya. Oke, sekarang kita lanjut di bagian kelima. Yaitu A pangkat M per B pangkat N. Kemudian dipangkatkan lagi P sama dengan A pangkat M dikali P per B pangkat N dikali P dengan syarat B itu tidak boleh sama dengan 0. Dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0. Sebagai contoh, tentukan bentuk sederhana dari bentuk perpangkatan 1 pangkat 3 per 2 pangkat 2 dipangkatkan 4. Maka bentuk sederhananya adalah 1 pangkat 3 kali 4. Pangkat 3 yang ada di dalam kurung dikalikan pangkat 4 yang ada di luar kurung ya. Per 2 pangkat 2 dikali 4. 4 ini perlu adik-adik ketahui, 4 ini miliknya semua yang ada di dalam kurung. Miliknya semua yang ada di dalam kurung. Jadi semua yang ada di dalam kurung, pangkat semua yang ada di dalam kurung ini dikalikan dengan pangkat 4. Oke, sama dengan 1 pangkat 12 per 2 pangkat 8. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini adik-adik tentang sifat bilangan bulat positif. Terima kasih.